Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali di sini saya Nadia Deriska Dwi Putri, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan tugas media pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hendra Syarifuddin MSI PhD. Nah, di sini media pembelajaran yang saya ambil berkaitan dengan materi kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu statistika, pokok bahasanya ukuran penempatan. Nah, di sini persepsinya. Nah, di sini berkaitan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru bertanya kepada siswa, yaitu sebelumnya kita sudah mengenal median. Nah, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan median? Nah, di sini siswa pun menjawab. Masih, Bu. Median adalah data yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan dari yang kecil ke besar, yang membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak. Nah, setelah itu barulah kita ke motivasi. Nah, di mana motivasi ini berisi tentang permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Jadi nanti siswa memahami bahwa dia butuh materi ini untuk membantu dia dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita belum memahami materi ini, kita akan kebingungan menyelesaikannya. Nah, jadi permasalahan di atas adalah contoh penerapan materi statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan memahami materi ukuran penempatan ini yang akan dipelajari ini. Nah, langsung kita masuk ke bagian capaian pembelajaran. Yaitu di mana peserta didik dapat menentukan ukuran penempatan dari kelompok data yang terdiri dari kuartil dan persentil dari data tunggal dan data kelompok. Nah, langsung kita masuk ke materi inti. Yaitu yang pertama berkaitan dengan kuartil pada data tunggal. Nah, di sini dipaparkan hubungan kuartil dan median. Nah, kuartil membagi data menjadi 4 bagian tadi yang sama banyak. Nah, ini serupa dengan mencari letak median, maka untuk mencari letak kuartil bawah atau Q1 atau kuartil atas nanti Q3-nya dipaparkan. Nah, sehingga dari deskripsi gambar yang dideskripsikan dapatlah kita rumus kuartil KI data tunggal. Nah, ini letak KI-nya. Ini mewakili untuk 1, 2, dan 3. Nah, di sini adalah contoh yang berkaitan dengan mencari kuartil pada data tunggal. Nah, ini ditanya nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut. Nah, penyelesaiannya tentu kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar jika datanya data tunggal. Nah, setelah diurutkan barulah kita gunakan rumus. Nah, dapatlah berdasarkan gambar diperoleh kuartil bawah atau Q1, 2 dan kuartil atas Q3-nya yaitu 8. Nah, lanjut kepada subbahasan yang kedua yaitu menentukan kuartil pada data kelompok. Nah, sama seperti menentukan median. Nah, dalam ke data kelompok menentukan Q1 dan Q3 juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara interpolasi, yaitu memanfaatkan data-data yang ada untuk mencari data yang belum ada. Nah, ini rumus letak QI atau di kelas berapa letaknya QI ini. Nah, inilah rumus kuartil data kelompok. Ada TB, ada frekuensi kumulatif, dan ini sudah dipelajari di materi sebelumnya pada materi mencari rataan data berkelompok dan median juga. Nah, ini contohnya untuk mencari kuartil untuk data kelompok. Nah, data kelompok ini disajikan
data dengan ada range-nya. Nah, ini adanya kelas-kelas. Nah, penyelesaiannya di sini dipaparkan. Kita cari dulu letak key. Karena ditanya key atas berarti key 1. Cari TB-nya yang berkaitan dengan letak kelas tadi, letak key-nya. Nah, jadi kuartil bawah atau key 1 dari data yang dipaparkan adalah 19,17. Nah, materi yang terakhir atau sub materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan menentukan persentil dari data kelompok. Nah, caranya dalam data kelompok ini sama dengan cara menentukan kuartil dalam data kelompok. Mereka saling berkaitan, median, kuartil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, ini menentukan di mana letak kelas atau letak kelas persentilnya. Nah, inilah rumus untuk menentukan persentil data kelompok. Nah, perbedaan persentil dengan kuartil ini di mana kalau kuartil berasal dari bahasa Inggris quarter yang artinya 4, berarti kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Sedangkan persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian. Nah, ini adalah contoh dari menentukan persentil data kelompok. Nah, setelah mempelajari dan memahaminya, adanya umpan balik dari peserta didik. Alhamdulillah saya mengerti, Bu. Nah, sekarang setelah kita memaparkan materi, tentu kita ingin melihat sampai mana pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari ini. Itu dengan mengujinya dengan soal. Hanya ajakan ayo berlatih. Nah, di mana di sini soal yang diberikan adalah soal yang sudah dipaparkan di awal bagian video tadi, yaitu pada bagian motivasi. Nah, di mana di awal materi tadi, kalau awalnya siswa belum mempelajari materi ini masih kebingungan dalam menjawab soalnya, nah sekarang karena sudah selesai mempelajarinya, maka siswa insya Allah bisa mengerjakannya. Nah, demikianlah presentasi atau bentuk dari media pembelajaran saya dengan berbantu aplikasi VideoScribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.